しますね。ありがとう。何これ。お父さん、どうした？欲しがるね。Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film dari artis cantik Jun Suehiro yang berjudul. Film yang berdurasi 120 menit ini yang dirilis 7 Mei 2022. Film yang diproduksi oleh Madonna ini mengisahkan tentang seorang bapak mertua yang kasihan kepada menantunya. Pasalnya, menantunya tak kunjung mendapatkan buah hati. Selain itu, karir suaminya juga kurang bagus, walaupun ia bekerja di kantoran. Hingga akhirnya si bapak mertua membantunya secara materi dan cocok tanam untuk membuahkan hasil yang maksimal. Pada suatu malam, seorang wanita bernama Jun sedang meminta jatah cocok tanam pada suaminya yang bernama Masaki sebelum beristirahat. Tepatnya jam 10:09. Sang suami berharap bisa membuahkan hasil dari kegiatannya itu. Di saat yang bersamaan, terlihat seseorang yang ternyata menyaksikan kegiatan di balik pintu kamar. Hanya sekitar 10 menit saja kegiatan itu berlangsung. Lalu si suami pun segera tidur dan si istri bangun untuk membersihkan diri sambil senam 5 jari karena ia tidak pernah merasa seperti yang orang lain rasakan. Seseorang di balik pintu adalah ayah mertuanya yang memang tinggal bersama mereka. Pada beberapa kesempatan, si bapak mertua mulai memahami mengapa mereka tak kunjung diberikan buah hati. Di pagi harinya, dengan rutinitas yang biasa dilakukan, Jun telah mempersiapkan teh hangat dan sarapan untuk suaminya. Namun mertuanya tak kunjung bergabung untuk makan dan memilih bermain HP dulu di kamarnya, yang membuat Masaki geram dengan kesibukan ayahnya yang tidak jelas. Masaki menganggap ayahnya tidak peka kepada mereka. Gaji Masaki tidak terlalu besar, dan sebenarnya ia membutuhkan bantuan uang dari ayah kandungnya itu. Setelah itu, si bapak keluar dari kamarnya dan masih fokus pada handphonenya. Sebagai menantu yang baik, Jun selalu mempersiapkan sarapan untuk bapak mertuanya. Hal itu sudah ia lakukan sekitar sebulan, semenjak si bapak memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Melihat ayahnya yang masih sehat dan bugar, Masaki menyarankan agar ayahnya mencari pekerjaan supaya bisa membantu kehidupan mereka dan tidak merepotkan. Namun si bapak bilang lebih baik bekerja secara online. Dengan bermain trading, ia bisa santai dan tidak menguras tenaga serta pikirannya. Namun Masaki tetap bersikeras membujuk ayahnya agar ia segera mencari pekerjaan lain karena Masaki tidak tahu sama sekali tentang trading. Ia berharap minimal ayahnya bisa membantu membelikan bahan makanan. Diceritakan bahwa ibu Misaki telah meninggal 2 tahun silam. Ayahnya lontang-lantung karena tidak punya rumah untuk ditinggali. Bahkan ia tidak menghadiri pemakaman istrinya. Namun tiba-tiba ia datang 1 bulan yang lalu dan meminta agar ia bisa tinggal bersama mereka. Saat Jun pulang dari pasar, si mertua sudah berpakaian rapi dan bilang kalau ia akan pergi keluar sekitar 2 jam untuk membeli laptop yang baru agar lebih nyaman saat melakukan pekerjaan online-nya. Hal itu membuat Jun sedikit tercengang karena Jun pun sama sekali tidak mengerti bisnis yang digeluti mertuanya itu. Saat semua orang tidak berada di rumah, Jun kembali melakukan senam 5 jarinya. Namun tiba-tiba si mertua kembali karena dompetnya tertinggal dan melihat apa yang Jun lakukan. Hal itu sontak membuat Jun menjadi panik dan malu. Si mertua merasa bersalah pada menantunya dan berjanji tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Itu akan menjadi rahasia di antara mereka. Jun sangat malu. Ia hanya menjawab 1-2 patah kata saat ditanya ayahnya apakah hubungannya tidak begitu baik dengan Masaki. Selain itu, Masaki memang terlalu serius dan kekanak-kanakan. Ia takut kalau menantunya stres dan membuat proses penyiraman benih tidak maksimal. Si bapak sedang tidur sambil ngorok. Jun masuk ke kamar untuk mengantarkan cucian yang sudah bersih. Lalu tidak sengaja ia melihat singkong dewa yang sedang dibiarkan mendapatkan udara segar. Hal itu membuat Jun tercengang dan buru-buru meninggalkan ruangan. Di sore harinya, si bapak sedang makan malam ditemani Jun yang sedang membersihkan sayuran sambil menunggu pulang dari kantornya. Dan tidak lama setelah itu pun, Masaki sampai di rumah dan si bapak langsung mengajak Masaki minum sake kesukaannya.
Masaki kembali menanyakan apakah ia sudah mencari kerja seperti yang ia mau. Lalu si bapak menjawab sudah, sambil tersenyum dan meminta Jun mengambilkan sake lagi. Ia pun menawarkan sake itu kepada Jun, tapi Masaki bilang kalau mereka sudah lama tidak minum sake, agar segera diberikan keturunan. Si bapak pun bingung, karena ia menganggap sake sama sekali tidak akan mengganggu program mereka, dan bilang kalau performa Masaki akan jauh lebih baik dengan sake. Di malam harinya, si bapak kembali menyaksikan perhelatan yang berlangsung kurang dari 1 menit. Ia merasa sangat kasihan kepada Masaki anaknya. Setelah itu, Jun pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan melamun di tengah kesedihannya. Tiba-tiba si bapak datang dan bilang kalau ia mendengar peraduan mereka saat si bapak sedang bermain trading. Hal itu membuat Jun malu karena ternyata si bapak juga melihat cocok tanam mereka. Si bapak pun berpikir kalau ia harus memberikan solusi dari permasalahan menantunya itu. Walaupun mereka sudah cek ke dokter dan jawabannya hanyalah masalah waktu. Namun ia pikir kalau diam bukanlah solusi yang tepat. Si bapak akhirnya meminta Jun mencoba singkong dewanya. Walaupun Jun tidak mau, si bapak akhirnya bisa membujuknya dan melangsungkan cocok tanam untuk pertama kalinya dengan dalih membantu keluarga Masaki. Di hari berikutnya, Masaki terlihat mengkhawatirkan Jun karena ia tiba-tiba menjadi pendiam. Masaki takut kalau istrinya sakit, namun Jun bilang tidak apa-apa, ia sehat-sehat saja. Selain itu, Masaki merasa aneh karena ayahnya baru saja membeli laptop baru. Ia pikir kalau ayahnya dapat uang dari mana, karena Masaki yang bekerja pun tak bisa menyisihkan uang sebanyak itu. Si ayah pun menanyakan berapa jumlah tabungan yang Masaki miliki. Namun sayang sekali kalau hanya disimpan di bank dengan profit yang sangat kecil. Setelah itu Masaki berangkat bekerja dengan terburu-buru. Seperginya Masaki dari rumah, Jun mulai merasa tidak nyaman dan meminta agar bapak mertuanya itu tidak melakukan cocok tanam lagi. Namun si bapak tetap saja mengabaikannya, lalu segera mencangkul lahan Jun tanpa perlawanan yang berarti dan menyuruh Jun datang setelah bermain dengan Masaki. Hingga di hari berikutnya, setelah cocok tanam dengan Masaki, Jun mulai sadar betapa tidak berdayanya Masaki. Dan dengan berat hati pun, ia pun datang untuk memberikan kesempatan penanaman benih si bapak mertua. Di sore harinya, dengan wajah tampak murung, Masaki mendatangi istrinya yang saat itu sedang memasak dan ayahnya pun berada di situ. Perusahaan sedang memperlakukan pengurangan karyawan. Tak luput Masaki pun diberhentikan. Hal itu malah membuat ayahnya menertawakannya yang sedang dalam kesusahan. Pasalnya Masaki juga memiliki hutang yang harus dibayar. Masaki pun tak terima dan ikut menyalahkan ayahnya yang sama sekali tidak membantu apapun. Hal itu membuat si ayah beranjak ke kamarnya untuk mengambil laptop dan memperlihatkan profit sahamnya kepada Masaki yang tidak mengetahui dunia persahaman. Masaki sontak kaget dan tidak percaya kalau ayahnya mempunyai uang sebanyak itu. Masaki sangat senang karena ayahnya akan membantunya membayar sewa rumah, serta mengajarkan ilmu yang ia miliki kepadanya. Begitupun Jun, ia juga kagum dengan sang mertua. Padahal awalnya mereka berdua selalu berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Cocok tanam Masaki pun berlanjut di malam harinya. Dan seperti biasa, Jun akan datang bermain dengan ayah mertuanya setelah itu. Proses sanggul-mensanggul dengan si bapak berlanjut sampai keduanya tidak merasa canggung sama sekali. 6 bulan pun berlalu. Hal yang diinginkan Jun dan Masaki akhirnya bisa terwujud. Saat Masaki sedang diajari trading oleh ayahnya, Jun pun datang membawa hasil tesnya. Hal itu membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Masaki masih bekerja sebagai karyawan, namun tabungannya akan digunakan untuk menambah modal ayahnya. Ia pun segera berangkat kerja, dan setelah itu, saat Jun dan si bapak akan pergi jalan-jalan, Jun meminta kepastian kepada si bapak karena ia ingin selalu bercocok tanam dengan mertuanya itu. Sungguh singkong dewa yang tiada bandingannya. Dan film ini pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.